Dia Tuhan sampai selamanya. Dia juru selamat sampai selamanya. Haleluya. Mari kita mau bersaksi buat Tuhan Yesus. Bahwa dalam dunia juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Oleh Tuhan saksilah bahwa dalam dunia juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Rendahan ya. Oleh Tuhan saksilah bahwa dalam dunia juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Terus sampai apa? Oleh Tuhan saksilah bahwa dalam dunia juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Oleh Tuhan saksilah bahwa dalam dunia juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Coba waktu sendiri. Oleh Tuhan saksilah bahwa juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Lagi. Oleh Tuhan saksilah bahwa dalam dunia juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Satu lagi lagu, Dia Sanggup, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Sekali lagi dari atas, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar.
Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, Rafa Yesus. Segala puji hormat syukur Bapa. Yesus Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami. Ya la ya la 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 Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberikan kerinduan kepada kami untuk dimuridkan, untuk bertumbuh di dalam Engkau, untuk menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan, untuk taat pada firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, saatnya kami rindu merenungkan firman-Mu. Firman-Mu terlalu dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita mau merenungkan Yohanes pasal ke-15. Ya, Yohanes pasal yang ke-15, kita baca satu pasal ya. Semuanya tolong di-mute yang di rumah, yang di sini kita akan baca bersama-sama. Saudara juga yang di rumah membaca bersama-sama ya, tapi dengan di-mute supaya kita tetap bisa sehati. Judulnya luar biasa. Pokok anggur yang benar. Ya, di sini ada Alkitab. Oh, di sini lihat situ juga bisa itu ya. Dikecilin dikit bisa, Riz.
Nah, kelihatan nggak? Ya, bisa. Kelihatan, Bu? Kelihatan ya, Bu? Ya. Pokok anggur yang benar, yuk kita baca sama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih. Oh, telat itu ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Ayat 5. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, bentar, biar yang nyeris, jangan dipapain. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perintah supaya saling mengasihi. Ya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 14. Ya, 15. Belum. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat yang ke-16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ya, dunia membenci Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia,
melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat yang ke-20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ayat 21. Ya. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ayat 22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Ayat 23. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Ayat 24. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Ya, pertama kita mau merenungkan tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita mengucap syukur ya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu dekat sama kita. Kalau orang lain, saudara manggilnya mesti keras sekali gitu ya. Pakai di tempat kami tuh ada satu tempat sembahyang, itu speakernya 16 bayangin. 16 tuh kalau nyala semua suaranya kayak apa. Ya. Nah, jadi kita mengucap syukur Tuhan kita tuh begitu dekat. Ya, bahkan ada di hati kita. Ya, kalau Gus Dur bilang ada orang lain manggilnya Om, ya Om Swastiastu satu itu kan, ada yang memanggilnya dengan keras, tetapi Tuhan kita memanggilnya luar biasa, kita panggil Bapak, ya kan, Bapak artinya keluarga kita dari keluarganya Tuhan, ya kita mengucap syukur karena Tuhan kita ini Bapak kita, ya namanya Bapak, boleh nggak ngomong setiap waktu? Boleh ya, karena memang dia begitu dekat dengan kita. Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Wah, luar biasa ya. Ya, ibu-ibu nih kalau diangkat jadi anak Jokowi seneng nggak ya? Seneng banget ya. Apalagi ini anaknya Tuhan loh, yang punya alam semesta, yang dipuja, diagungkan, dimuliakan. Harusnya kita nggak boleh susah. Ya kan? Jadi kalau kita susah berarti ya ini belum jadi anak bapak ini, ya kan? Karena ya contoh lah ya, kalau namanya anak, terus anak yang segini nih, ya kalau emaknya nggak punya beras pusing nggak dia? Pusing nggak Bu? Enggak, yang dia tahu nanti kalau ada waktunya makan dia harus makan, gitu kan? Iya, yang pusing ibunya, ya kan? Ya, jadi Bapak kita itu luar biasa. Saya kalau berdoa juga bilangin Tuhan, terima kasih loh Tuhan, aku boleh menjadi anak-anak Bapak. Ya, ada anugerah yang luar biasa, lebih daripada segalanya. Karena Bapak di sorga, tempat kita juga di sorga. Nggak mungkin Bapaknya di sorga, anak di neraka. Ya kan? Nah, di tempat aku berada, kamu pun akan berada, kata Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus itu memberikan jaminan kepada kita bahwa kita ini pasti masuk surga. Siapa yang yakin kita masuk surga? Benar.
Surganya di mana? Di atas atau di bawah? Di atas ya. Dunia ini bulat. Jadi kalau kita di atas, ntar malam balik tuh ke bawah tuh. Ya, kita nggak tahu surganya di mana. Tapi yang penting surga itu ada. Yang luar biasa, Tuhan Yesus dari surga datang ke dalam dunia. Nyasar nggak ya? Nyasar nggak? Enggak, dia sampai ke Bethlehem gitu. Nggak nyasar. Nah kalau orang dunia mau ke surga, nyasar nggak? Pasti nyasar lah, orang nggak tahu di mana. Ya, itu sebabnya kita ucap syukur Tuhan Yesus datang dari surga ke dalam dunia, menjumpai kita. Kata Tuhan Yesus, nanti kalau rumahmu sudah selesai, aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Semua janji Tuhan Yesus luar biasa, amin. Harus dipercaya. Makanya kalau kita percaya pada janji Tuhan Yesus, nggak ada kata susah. Ya, karena semua kesusahan di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluarnya. Iya, pasti itu ada. Ya, jadi kalau susah ya salahmu sendiri. Ngapain susah-susah? Ya, mari percaya saja pada Tuhan Yesus. Kalau Dia Tuhan, Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Makanya tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah kita. Amin. Jangan yang orang lain. Ya, maaf nih kalau di sini berkembang nggak saksi Yehova. Nggak ada ya. Berdoa supaya nggak ada. Karena saksi Yehova itu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia yang luar biasa, tapi dia bukan Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak bisa menyelamatkan orang. Ya, ada orang bilang lagi Yesus bukan juru selamat, Bapa yang juru selamat. Bapa dan Yesus itu ada satu. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu lihat aku, kamu juga lihat Bapa. Ya kan? Nah, jadi Bapa ada di dalam Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Nah, gambarannya begini, ini nggak tepat sekali, tapi saya mau kasih gambar supaya kita bisa ngerti. Kalau misalkan ada air di gelas, ditaruh minyak, ada bedanya nggak? Ada kan? Kalau diaduk-aduk, kelihatannya jadi satu kan? Tapi nanti balik lagi. Nah, Bapa dan Tuhan Yesus satu itu bukan seperti itu. Dia ada pisah gitu. Enggak, Bapa dan Tuhan Yesus jadi satu itu seperti ini. Seperti apa? Gula dan kopi. Gula dan kopi ya. Ya bisa juga gula sama kopi ya. Kalau dia diaduk kan udah jadi satu. Nah, makanya saudara, mari percaya saja beberapa hal ya. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Selama-lamanya dia adalah Tuhan. Amin. Bukan Tuhan sementara. Selama-lamanya dia adalah Tuhan. Amin. Yang kedua, percayalah bahwa Yesus itu juru selamat. Amin. Nggak ada yang amin, cuma satu. Nggak percaya. Percaya nggak? Ya. Iya, Yesus itu juru selamat dunia. Ya, satu-satunya. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi satu-satunya, nggak ada yang lain. Ya, jadi jangan dikecohkan hari-hari ini. Ya, jangan dikecohkan bahwa yang juru selamat itu adalah Bapa di sorga. Nggak bisa, orang Bapa udah mengutus Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, bukan Bapa yang juru selamat, Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat. Makanya tolong ini ya, yang ada di sini juga jangan lihat YouTube yang ceritanya tentang doktrin. Tahu doktrin ya? Tentang pengajaran yang dalam sekali. Nah, nanti kalau kita nih biasa ikutin YouTube-nya siapa Saksi Yehova misalnya. Lama-lama bisa jadi Saksi Yehova. Makanya kebetulan kita ini doktrinnya doktrin GBI ya. Atau doktrin Protestan hampir sama. Ya. Ya udah pegang itu, jangan yang lain. Sebab nanti bingung. Ya, percaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan,
Yesus adalah Allah kita, Yesus adalah juru selamat. Selesai. Ya, nggak usah jelimet-jelimet, nggak usah sekolah teologi sampai S1, S2, S3, S mambu, S teler, nggak usah lah. Saya juga ditawarin, Pak, ayo Pak masuk, ambil S2-nya Pak. Enggak, cukup ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Makin dalam kita makin puyeng. Ya, Tuhan Yesus perkenalkan, aku juru selamatmu, aku sahabatmu, aku pokok anggur, akulah pintu, akulah jalan keberadaan hidup. Jelas di dalam Alkitab, percaya saja 100%. Amin. Nah, jadi tinggal di dalam Tuhan Yesus, artinya kita dekat sekali sama Tuhan Yesus. Ini yang dekat sama kita siapa? Ibu-ibu yang dekat sama ibu siapa? Bukan suami. Tuhan Yesus. Makanya banyak berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Ya. Ngomong aja, dia ada di dalam hati kita, dia ada di sini. Ngomong Tuhan Yesus. Ya. Apa permintaan kita? Tapi lebih baik yuk kita memuji-muji Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita memuji Tuhan Yesus, apa yang jadi kesusahan kita, Tuhan ganti, Tuhan bantu. Andai kita nggak ngomong pun, Tuhan bantu. Ya. Jangan buka lagi. Ya, bagaimana dia tuh? Oke. Iya, yang bisa bantu siapa? Tuhan Yesus. Ya, dulu ada banyak jemaat datang sama saya, Pak Gembala, tolong dong Pak, begini. Nyata Pak Gembala nggak bisa bantu, terbatas. Ya, paling bantu 20.000. Ya. Tapi kalau minta bantuan Tuhan Yesus, dia sanggup nggak? Sanggup. Nggak ada yang dia nggak bisa. Dia sanggup. Yesus sanggup. Ya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Saya selesaikan pemuritan ini dulu aja ya. Nah, jadi saudaraku, bahwa Tuhan Yesus adalah tinggal di dalam kita. Artinya kita mesti dekat sama Dia. Jangan ngomong dulu ya, gantian ya. Pak Gembala lagi ngomong. Ya, jadi kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita hidupnya tenang. Pemazmur bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Nah, artinya yuk kita dekat dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kita harus saling mengasihi. Amin. Ya, mungkin kita mengasihi nggak bisa kasih apa-apa, tapi bisa nggak kasih doa? Bisa nggak saling mendoakan? Ya, kalau tahu nih susahnya apa, ini susahnya apa, bahwa dalam doa kita itu bukti bahwa kita mengasihi. Ya, sebab dengan kita berdoa Tuhan dengar doa kita. Ya, belakangan ini saya dikasih tahu, kan saya ada kadang-kadang kena asam lambung. Kata Tuhan, udahlah kamu doain tuh orang-orang yang asam lambung. Ternyata waktu doain orang yang asam lambungku sembuh. Ini yang luar biasa. Jadi Tuhan mau kita juga berbagi kasih dengan orang lain. Coba bayangin nih kalau saling mendoakan ini ya, pasti kita diberkati luar biasa. Ya, jadi persekutuan ini gunanya untuk sehati, saling mendoakan, saling mengaku dosa, kata Tuhan, supaya kamu sembuh. Ya. Jadi dalam Tuhan Yesus itu kita bukan buat diri kita aja. Kita pertama buat Tuhan Allah kita, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, kemudian juga buat sesama kita. Ya, supaya kita boleh saling mengasihi. Yang ketiga, kata Tuhan, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, nah nih di dalam hidup ini kita juga ikut menderita bersama Tuhan Yesus. Mau nggak ikut menderita bersama Tuhan Yesus? Mau nggak mau, ya. Kalau Tuhan Yesus sudah dianiaya, kita juga dianiaya.
Kadang-kadang kita dikucilkan sama lingkungan kita, ya kan? Nggak usah susah, ya, karena memang udah harusnya begitu. Semua itu membuat kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Bisa nggak kalau orang yang nggak suka sama kita doakan mereka? Kata Tuhan kan doakan musuhmu kan? Ya, jangan dikutuki mereka, doain aja Tuhan berkati mereka biar mereka mengenal Tuhan Yesus, biar mereka diselamatkan. Kalau ketemu tegur, ya, mau nggak negur orang yang nggak mau negur kamu tegur mau nggak? Mukanya dibuang. Kalau mukanya dibuang dipungut, dia nggak punya muka. Enggak. Saya mau katakan enggak loh. Di rumah kami itu begitu. Mereka jauh daripada kita. Kalau kita papasan dia pura-pura nggak lihat. Saya tegur, Pak, Bu, pasti jawab mereka. Iya, pasti jawab. Nggak mungkin nggak jawab. Ya, walaupun mereka bilang kita kafir, sebenarnya kafir bukan kita, kan? Ya, tapi nggak apa-apa kita tegur mereka. Kita mengasihi mereka. Suatu kali kalau hati mereka terbuka bagi Injil, bagi kabar baik, mereka semua diselamatkan. Ya, kita pengen mereka juga diselamatkan ya. Kemudian yang keempat, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Ini dengar nih. Hari-hari ini banyak orang pengen memuja Bapak. Karena Bapak lebih besar daripada Tuhan Yesus. Ya. Saksi Yehova juga begitu, pengennya memuja Bapak. Tapi dengar, Bapak bilang, kalau engkau membenci anakku, engkau juga membenci aku. Kalau engkau membenci Tuhan Yesus, engkau tidak bisa datang sama Bapak. Contoh ya, ibu punya anak kan? Ya. Kalau ada orang benci banget sama anak ibu, tapi baik sama ibu, kan aneh ya. Iya, kamu benci sama anakku, ngapain kamu? Ya, nah nggak bisa, orang nggak bisa datang kepada Bapa karena Bapa Maha Kudus, Maha Suci. Tuhan Yesuslah menjadi pengantara kita. Makanya doa kita di dalam nama Tuhan Yesus sebagai pengantara. Jadi doa kita kan dibawa sama Tuhan Yesus di dalam doanya kepada Bapa di surga. Ya, dia pengantara antara kita sama Bapa, karena nggak ada orang yang bisa ketemu sama Bapa. Tuhan Yesus bilang nggak ada seorang pun yang bisa lihat Bapa kecuali anak. Ya, nggak bisa karena Bapa Maha Kudus gitu. Makanya dia kirim Tuhan Yesus supaya bisa menjadi pengantara antara kita sama Bapa di surga. Ya. Dan yang terakhir, jikalau penghibur, siapa nih penghibur? Roh Kudus, ya, yang diutus oleh Bapa. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini dengar nih. Ternyata kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita pengennya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksinya pakai apa nih? Kalau pakai ngomong aja mungkin nggak mempan orang. Pakai perbuatan kita. Kalau Tuhan Yesus mengasihi orang, yuk kita belajar mengasihi. Ya, jadi kita mau bersaksi melalui hidup kita untuk memuliakan Tuhan Yesus Raja semesta. Nah, itulah pemuritan kita pada malam hari ini. Biarlah firman yang sudah direnungkan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah belajar, sudah merenungkan akan firman-Mu dahsyat dan luar biasa, yaitu Tuhan Yesus adalah gembala agung kami semua. Tuhan Yesuslah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesuslah terang dunia. Tuhan Yesuslah garam dunia. Tuhan Yesuslah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Biar kami semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin menghormati Tuhan Yesus, semakin mengagungkan Tuhan Yesus. Dengan demikian kami juga menghormati dan mengagungkan Bapa di sorga. Terima kasih Roh Kudus yang sudah diutus kepada kami semua, biar kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya.
Kita akan masuk di dalam persembahan kita, saudara. Bentar. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak, berkati persembahan kami, berkati anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan kami, Bapak. Biarlah hati kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang hari ini mengikuti pemuritan ya Bapa. Biar mereka semakin dewasa di dalam Engkau, semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin percaya bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesuslah Allah kami, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar iman percaya kami tidak goyah, biar kami tetap ada di dalam Tuhan Yesus saja. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami duduk dalam lindungan Bapa Maha Tinggi. Kami bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami mau berkata kepadamu Tuhan Yesus, Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu bertahan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesus telah melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sapar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus menduduki kami di bawah sayap Tuhan Yesus, kami berlindung. Kesetiaan-Mu Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak menimpa kami dan tulah tidak mendekat ke rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka. Kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepadamu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjawab kami. Tuhan Yesus menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaan Bapa,
Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga untuk menerima berkat dari Bapa berlimpah-limpah. Tuhan Allah Bapa di surga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di surga menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Mungkin di foto dulu. Iya, boleh dibuka semua videonya untuk laporan ibadah. Baik, siap semua. Yang di Cikarang bisa lebih lebar lagi, Bro Optris, mungkin posisinya. Oke, thank you. Mari semuanya, 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Selamat malam. Belum dibuka Pak Gembala mute-nya. Ya, shalom semua yang ada di rumah. Terima kasih buat bergabung di dalam pemuritan malam hari ini. Tuhan juga di rumah saudara dan saudara semua, saya percaya sudah diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus juru selamat kita semua. Ya, shalom, shalom, shalom.